Mungkin diberikan amanat kepemimpinan, diberikan amanat nopo misalkan, maka gunakanlah amanat itu untuk kepentingan masyarakat. Boten lantas malah korupsi, berkhianat atas kepercayaan masyarakat. Ini ancamannya adalah neraka. Yang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahud dunya. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat diringankan langkah kaki kita untuk bisa menuju masjid ini. Dari rumah masing-masing bisa sampai masjid ini nek mboten karena nikmat dari Allah, petunjuk dari Allah, mboten mungkin dugi mriki. Apa malih hawane nggih asrep ngeten niki. Maka marilah kita syukuri bersama karena langkah yang kita ayunkan sampai dengan masjid ini insya Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembukaan mau kalau sampaikan satu buah hadis, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahud dunya. Barang siapa yang dibangunkan oleh Allah wonten pagi hari ini dibangunkan oleh Allah aminan fi syirbihi, dalam keadaan aman. Kalau yakin Bapak Ibu sedaya ini saat ini dalam keadaan aman, mboten nenten konflik, mboten nenten kerusuhan. Insya Allah harta benda di rumah nggih aman. Mboten nenten sing kemalingan mau dulu niki. Aman. Kopine sami aman to niki. Nek wingine ada sing ical kan Pak Martoyo nika. Dijunjung sak terpale ya. Aminan fi syirbihi, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan aman. Aman di sini merupakan nikmat yang agung. Ada yang berpendapat nikmat aman itu jauh lebih penting daripada nikmat sehat. Kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina nih, kan saat ini mereka belum mendapatkan nikmat aman, masih rusuh, masih perang, genosida di mana-mana. Maka ketika nikmat aman belum didapat, maka nikmat sehat tidak didapat. Anak-anak kecil meninggal karena gizi buruk, kelaparan. Ada pemuda-pemuda yang tua-tua meninggal karena tiba-tiba ada bom jatuh. Karena mboten aman, sehat juga mboten ancam. Apalagi nikmat rezeki. Wonten Gaza nika terus rezekine saking pundi? Berdagang nggih mboten saged. Bekerja teng kantor, kantore pun rata dengan tanah. Maka nikmat aman ini adalah nikmat yang agung.
nikmat yang sangat besar. Bahkan dulu Nabi Ibrahim ketika datang pertama kali wonten kota Mekah, itu doanya yang pertama minta keamanan. Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah kota ini, Mekah niki yang pada waktu itu masih berupa bebatuan, tanah gersang, baladan aminan. Sing pertama disuwun malah aman rumiyin. Baru warzuk ahlahu minas thamarati man amana billah. Kemudian setelah aman baru minta diberikan rezeki. Warzuk ahlahu, penduduknya minta diberikan minas thamarati, buah-buahan. Man amana billah wal yaumil akhir, dengan syarat beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka nikmat aman itu ternyata nikmat yang penting. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was tamarat. Dan sungguh akan kami uji umat Nabi Muhammad niki minal khawfi wal ju'i. Yang pertama niku al khawf, ketakutan. Ketakutan niku lak kaitannya dengan keamanan kita. Nek mboten aman nggih adanya pasti ketakutan. Kados teng wau kula sampaikan teng Gaza nika isine nggih ketakutan mawon. Tidur tidak nyenyak. Tidur mangke tahu-tahu wonten bom jatuh, kan ketakutan. Walju baru kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta dan kekurangan jiwa. Maka kembali lagi nikmat aman itu ternyata nikmat yang luar biasa penting. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa daraba wa masalan qaryatan kanat aminatan. Nah, ini ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang diberikan oleh Allah berupa nikmat aman dan nikmat lain tapi ingkar. Jadi jangan sampai kita yang hari ini mendapatkan nikmat aman itu justru akan berbuah nanti siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qaryatan kanat aminatan, sebuah penduduk daerah kanat aminatan, yang mana penduduk itu diberikan oleh Allah rezeki berupa keamanan. Aminatan mutmainnatan, nggih pun aman, tentram, yakti harizquha raghadan min kulli makanin, pun aman, tentram, diberikan rezeki dari segala penjuru. Barangkali seperti halnya kita sekarang aman, tentram, mboten enten kerusuhan, rezeki insyaallah wonten fakafarat bian umillah, akan tetapi ingkar dengan nikmat-nikmat Allah tersebut. Fa'adzaqahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Karena keingkaran tersebut, maka Allah merasakan kepada mereka libasal khaufi wal ju'i. Ketakutan akan diberikan ketakutan juga kelaparan. Bima kanu yasnaun, atas apa yang telah mereka berbuat. Niku yang pertama, Pak. Aminan fi syirbihi. Nikmat ingkang nomor kalih mu'afan fi jasatihi. Kalau yakin yang hari ini hadir di majelis ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kesehatan. Sehat sedaya nggih, Pak? Nek mboten sehat nggih mboten dugi mriki. Mu'afan fi jasatihi. Ada pepatah Arab yang mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil asihai lam yarauhu idal mardo. Wonten pepatah berbahasa Arab berbunyi as-sihhatu tajun. Kesehatan itu bagaikan mahkota. Ala ru'usil asihai, di atas kepala orang-orang yang sehat. Berarti ini di atas kepala Bapak Ibu semua itu sebenarnya ada mahkota. Lam yarauhu ilal mardo, yang mana mahkota itu tidak akan pernah bisa dilihat kecuali oleh orang yang
sakit. Saniki nek orang sakit niku ditanya kira-kira pingine napa, kula yakin kok jawabane namung setunggal. Sehat. Nggih. Mboten mungkin nyuwun mobil sing enggal, rumah sing apik mboten. Pasti minta kesehatan. Artinya mahkota yang saat ini kita pakai ini sebenarnya diinginkan oleh orang banyak yang hari ini sedang sakit. Mungkin saat ini ada yang sebenarnya pengen ikut duduk bersama kita bersama niki, tapi belum bisa karena mungkin sedang diberikan ujian sakit oleh Allah. Indikator nomor 3, indahu qutu yaumihi. Indikator kenikmatan yang ketiga adalah dia memiliki sesuatu yang bisa dimakan di hari ini. Kinten-kinten Pak, untuk yang dimakan hari ini wonten mboten? Ada nggih. Kula yakin sing tekan tahun ngarepon mesti enten niki. Sing groboge tasih kebek nggih mesti enten. Tekan panen nginjing gabahe dereng telas nggih mesti enten. Maka Rasulullah mengatakan indahu qutu yaumihi. Ada yang dimakan pada hari ini. Diparingi aman, diparingi sehat, sing didahar dinten niki niku wonten. Fakaan nama khizat laut dunya. Maka seakan-akan kenikmatan dunia niku sudah dikumpulkan. Berarti insya Allah nikmat dunia niku pun sami gadah sedaya Pak. Kan niki aman nggih pun aman. Sehat nggih sampai sehat nggih. Sing dimakan hari ini nggih kula kinten wonten. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Napa malih saat ini kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad niku lahir. Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, karena di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad pun beliau masih menyebutkan ummati. Yang dikhawatirkan ketika meninggal itu mboten keluargane mboten, tapi ummati. Jo umat iki priye iki, umatku iki nek tak tinggal. Juga dijelaskan dalam sebuah riwayat, al-anbiya'u lahu da'watun mustajabun. Dalam setiap nabi niku punya doa yang mustajab. Setiap nabi niku punya doa yang mustajab. Termasuk dulu nabi-nabi terdahulu nggih ada. Nabi Sulaiman nyuwun kerajaan, kekuasaan yang sebelumnya belum pernah ada dan setelahnya tidak akan pernah ada, dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad juga diparingi doa yang mustajab. Tapi oleh Nabi Muhammad doa niku disimpan kagem ngenjing pada hari kiamat. Doa itu adalah doa yang nanti dalam rangka memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad. Nek kula kok diparingi doa mustajab niku mesti tak gitu. Wah, nyuwun warna-warna mesti. Wah, njaluk omah, njaluk macam. Tapi Nabi Muhammad mboten, disimpan doa ini untuk besok hari kiamat, untuk umatnya. Bayangkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwasanya ketika berkumpul dengan para sahabat niku Nabi Muhammad pernah menyampaikan sesuatu. Saya saat ini sedang kangen dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, pada waktu itu Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudara-saudara panjenengan? Maka dijawab oleh Rasulullah, la, antum ashabi, engkau itu adalah sahabatku. Adapun ikhwani, saudara-saudaraku, disebutkan di situ
ikhwani itu adalah alladzina yu'minu bi walam yarauni. Yang kami sebut ikhwan, saudara-saudaraku yang saat ini kulo kangen niku, alladzina yu'minu bi walam yarauni, yaitu orang-orang yang mengimaniku walam yarauni dan belum pernah melihat. Bayangan dulu Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah mengatakan seperti itu. Yang saya sebut dengan saudara-saudaraku adalah orang yang hidupnya niku mboten tahu ketemu kalih Nabi Muhammad, tapi mengimani Nabi Muhammad. Belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi nek wonten nama Nabi Muhammad dihina, ia berdiri di barisan yang pertama, mempertaruhkan jiwa dan raga. Niki yang dikangeni Nabi Muhammad niku adalah yang seperti itu. Para sahabat kan pernah melihat. Jadi nek mbelo niku yo sak pas. Tapi nek umat akhir zaman niki belum pernah melihat, hanya membaca riwayat-riwayatnya mawon. Tapi kok sampai berani mempertaruhkan harta jiwanya dalam rangka membela Nabi Muhammad, maka itu yang disebut Nabi Muhammad sebagai ikhwani, orang-orang yang nanti dikangeni oleh Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti halnya tadi disampaikan pembawa acara bahwa yang seharusnya mengisi pada pagi hari ini adalah Dokter Galih Herlambang, sing dugi malah dokter gadungan ya Pak Umar. Niki dadaan mau ndalu Mas Rinjani WA kula, Dokter Galih mboten saged kula diminta mengisi. Waduh kok dadaan iki iso apa ora? Nggih, tapi nimbang kosong nggih dalam rangka mengisi kekosongan mawon. Semoga nanti apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat minimal kagem kawula umumnya bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain wa hadainahu najdain. Dalam salah satu surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku telah berikan kepadamu berupa nikmat ainain, dua buah ulama, walisanan wasafatain, dan lisan, wasafatain, dan dua buah bibir, wahadainahu nastain, dan telah kami tunjuki engkau dua jalan. Jadi kan alhamdulillah yang ada di sini kan insya Allah punya nikmat ini semua. Mata untuk melihat, sami anu nggih, punya semua nggih. Lisan untuk berbicara juga punya. Bibir untuk berbicara juga punya. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya Allah berfirman, wa hadainahun nastain, dan sungguh telah aku berikan kepadamu dua jalan. Dua jalan ini ada yang berpendapat jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wonten surga nggih wonten neraka. Asline Gusti Allah niku sampun memberikan kepada kita dua pilihan. Dan kita diberikan akal untuk bisa membedakan pengen milih sing kanan surga ataukah milih yang kiri. Pun dibebaski. Kita dibekali akal untuk kita gunakan untuk milih sing dalan bener napa milih sing dalan salah. Dan dalam Al-Qur'an Allah juga sudah memberikan kisah-kisah. Niki lho wonten kisah Fir'aun. Ini lho ada kisah misalkan Korun. Ini lho ada kisah Haman. Ini lho ada kisahnya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Kita tinggal milih sebenarnya. Pengen dados
Fir'aun, nopo Korun, nopo Haman, atau milih contoh-contoh baik yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nek pengin pados bondo sing kathah dengan cara apapun, kita sudah diberikan gambaran riyen Korun niku jauh lebih kaya. Nah sing sakniki membanggakan harta niku, biyen niku enten sing luweh sugih. Diriwayatkan kuncine niku, kunci gudangnya niku dipanggul oleh orang-orang yang kuat. Masek kewalahan. Berarti njo kuncine tok niku saking gedine kuncine apa saking kathahe kuncine? Nek nggih saking kathahe nek gedine nggih, Bu. Saking oke. Gudange nek nggih teng pundi-pundi. Sudah diberikan kisahnya Korun seperti itu. Endingnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Artinya sing sakniki kok masih mencari harta dengan cara apapun, men kepengin sugih, sebenarnya contohnya ini ku endingnya pun enten. Korun. Ada Fir'aun yang begitu tergila-gila dengan kekuasaan sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan, endingnya nggih ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya yang hari ini kok dengan cara apapun berusaha meraih jabatan, misalkan nggih, warak dadi menteri presiden dengan cara-cara yang salah, riyen niku pun enten orang yang jauh lebih berkuasa. Mboten namung dadi pemimpin nganggep sebagai Tuhan, saking mungkin kekuasaannya saking besarnya niku, endingnya juga ditenggelamkan ke dalam laut. Ada Haman. Haman itu adalah seseorang yang hidupnya satu zaman dengan Korun dan Fir'aun niku, dikenal dengan orang yang cerdas. Ada yang beranggapan piramida nika arsitek niku nggih salah satunya nggih Haman niki sing merancang. Pinter secara akal, pinter ilmu, pinter nggih. Niku endingnya nggih tenggelam ke dalam. Artinya yang hari ini mendewakan ilmu pengetahuan, sing merasa paling pinter, ketika kepintaran itu tidak diimbangi dengan beribadah kepada Allah, di akhirnya endingnya juga akan binasa. Maka kita tinggal pilih, pengen jadi yang seperti sinten, pilih sing jalan kebenaran atau jalan keburukan. Semuanya sudah diberikan contoh dalam Al-Quran. Tinggal kita menggunakan akal kita. Wonten Al-Quran banyak disindir. Afala tatafakkarun. Niku nek bahasa Jawane asline nggih rada kasar. Nggih. Apa do ora mikir, ngoten ta bahasa afala takilun. Apakah engkau tidak menggunakan akal? Nggih. Pun diparingi akal kok ya isih maksiat niku apa ora dienggo akale? Inna fi dzalika la ayatil liulil albab. Sesungguhnya yang seperti itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang yang menggunakan akal. Artinya ini kula panjenengan nabi disindir untuk semaksimal mungkin menggunakan akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang cukup panjang yang mana hadis ini berisi tentang karakter-karakter orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surga, dan juga karakter orang-orang yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Ahlul jannati salah satun. Penghuni surga itu dibagi menjadi 3 golongan. Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun wa muwaffiqun.
Yang pertama, penghuni surga itu adalah orang yang memiliki kekuasaan yang adil dan disetujui oleh rakyatnya. Ini dalam hadis yang lain juga ada redaksi bahwa orang yang nanti akan masuk surga itu salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka dalam redaksi ini disebutkan salah satu penghuni surga itu yang pertama adalah tadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan adil dan disetujui oleh rakyatnya, didukung oleh rakyatnya. Ya saniki kita enten mboten Pak, pemimpin sing jan disetujui, sing mboten tahu di demo, mboten tahu di rata-rata malah kata sing anu gitu Pak. Belum lama ini ada demo padi, gitu. Padi, demo teng DPR, gitu. Pemimpin-pemimpin tidak mendapatkan dukungan. Karena mungkin cara mendapatkannya pun tidak dengan cara yang benar. Nggih wonten money politik dan sebagainya. Maka ketika kita membaca satu buah hadis, ada sebuah hadis niku yang menggambarkan bahwasanya dunia ini akan dibagi menjadi 5 periodisasi, 5 periode. Yang pertama adalah fase nubuwah. Niki pun kliwat. Itu adalah fase kenabian dari zaman Nabi Adam sampai berakhir zamannya Nabi Muhammad. Itu fase kenabian pun kliwat. Kemudian setelah itu dilanjutkan fase kedua, fase khilafah ala minhaji nubuwah, atau kita kenal dengan khulafaur rasyidin. Jadi dari zaman Abu Bakar berakhir di zamannya Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan ketiga, fase mulkan a'zam, fase raja-raja, pemimpin-pemimpin yang menggigit, yang masih memegang teguh ajaran Islam. Ya mungkin kita kenal setelah Rasidin kan ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai nanti terakhir niku di khilafah Turki Utsmani ini kan. Yang hari ini juga sudah berakhir. Berarti pun kolong 3 Pak niki dari 5 niku. Berarti mungkin nggih pun akhir zaman nih kita. Fase keempat mulkan jabarian, pemimpin yang otoriter yang memaksakan kehendak. Banyak yang berpendapat hari ini kita berada di fase yang nomor sekawan. Fase yang diisi pemimpin-pemimpin yang memaksakan kehendaknya sendiri. Pemimpin yang menindas rakyatnya, pajak dinaikkan sekian persen, mungkin, atau pemimpin yang justru tidak malah mensejahterakan rakyat tapi memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti akan berakhir dengan fase yang kelima, kembali ke fase yang khilafah. Ini fase kejayaan Islam kembali. Artinya hari ini kita di fase keempat dari 5 fase. Berarti sampun akhir zaman. Sampun akhir zaman. Di mana kedoliman terjadi di mana-mana. Saudara-saudara kita bayangkan ting Gaza dibombardir seperti itu, tidak ada negara yang benar-benar serius membantu. Kula membayangkan nek coro zaman khilafah kok isih ono niku mboten nenten kados peristiwa Gaza. Yang mana kepemimpinan Islam niku berada dalam satu kepemimpinan. Nah saat ini lah pun terpecah-pecah teng negara-negara nggih. Indonesia, Malaysia, Saudi dan sebagainya negara Islam itu tidak satu komando, sehingga nanti akan terbatas kepada kebijakan negara masing-masing. Negara Islam yang katanya mayoritas Muslim tidak bisa berbuat banyak membantu Palestina karena masih terkendala kebijakan negara, mungkin hubungan nopo lah yang menyebabkan
mboten saged membantu secara serius. Ini yang pertama adalah penghuni surga yang pertama adalah pemimpin yang punya kekuasaan yang adil dan juga disetujui oleh rakyat. Yang nomor kali, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Golongan yang kedua yang kelak akan menjadi penghuni surga adalah pria yang lemah lembut atau seseorang yang lemah lembut hatinya terhadap kerabat dan sesama muslim. Wonten Al-Qur'an disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, sebaliknya berkasih sayang terhadap sesama mukmin. Ini golongan yang kelak akan menjadi penghuni surga itu adalah golongan orang-orang yang lemah lembut kepada sesama muslim, kepada kaum kerabat. Suka membantu. Wonten saudara sesama muslim kesusahan, kita bantu. Ada keluarga kesusahan, nggih dibantu. Banyak disebutkan dalam hadis bahwasanya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin lain kal bunyan, sebagaimana bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'don. Yang mana bangunan itu satu sama lain saling menguatkan. Kados masjid niki enten sing dados tiang, enten sing dados atap, lantai, satu dengan yang lain saling menguatkan. Artinya nek enten sing rapuh setunggal, yang lain pasti akan merasakan akibatnya. Cagake kok tugel setunggal, nggih mesti kekuatannya akan berkurang. Sebagaimana orang mukmin nggih kados ngoten niku, Pak. Nek wonten salah setunggile sing gerah mendapatkan cobaan dari Allah, maka yang lain juga ikut merasakan. Ketika yang lain bahagia, maka yang lain juga ikut bahagia. Orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni surga itu yang seperti itu, lemah lembut, suka membantu, yang lain senang ikut senang, yang lain susah ikut susah. Mboten sebaliknya, tonggone seneng mriki malah susah. Tonggone tuku motor anyar, wah sing mriki ngrasa susah. Tonggone oleh musibah, sing mriki malah seneng kapok ngono. Merasakan empati, ikut merasa senang, ikut merasa duka. Yang nomor 3, golongan penghuni surga yang ketiga adalah wa muslimun afifun muta'affifun dzu iyalin. Yang golongan yang ketiga yang akan menjadi surga adalah orang yang miskin, yang menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Orang yang miskin yang bisa menjaga diri dan kehormatan keluarganya. Artinya orang tidak punya tapi tidak mau untuk meminta, masih menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Karena dalam Islam meminta-minta itu adalah sesuatu yang boleh dengan 3 syarat mawon. Boleh dengan 3 syarat mawon. Miskin pun boten gadah nopo-nopo, itu boleh minta. Atau terlilit utang, belas boten saged nyarutang. Atau tertimpa penyakit yang dengan penyakit itu dia tidak bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada sebuah kisah, Rasulullah bertemu dengan seorang peminta-minta, pengemis, bahasanya yang memiliki pengemis gitu.
Maka ditanya oleh Rasulullah, orang yang mengemis niku, apakah engkau di rumah punya harta? Dijawab, nggih gadah ya Rasulullah. Samang duwe apa? Kula gadah pakaian kalih cangkir setunggal. Nggih niku hitungane nek saning nggih pun miskin nggih. Tok duwe klambi gantos, klambi bekas niku kalih cangkir setunggal. Oleh Rasulullah diperintah jikok nih, pakaian kalih cangkir niku dijikok, bawa ke sini. Maka diambillah gelas dan pakaian itu di hadapan Rasulullah. Kemudian dipanggil para sahabat, siapa yang mau membeli pakaian ini? Maka ada yang sahabat mengacukan jari, saya ya Rasulullah, kula tumbas dengan harga 1 dinar. Apakah ada yang lebih tinggi? Ada sahabat juga yang mengacukan tangan, kepingin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Maka terjuallah 2 barang niku, pakaian dan cangkir niku. Maka uangnya diberikan oleh kepada pengemis niku. Kemudian silahkan uang ini digunakan untuk kebutuhan kebutuhan pribadi panjenengan, sisane gawe tuku kampak. Dan dengan kampak itu engkau mencari kayu sebanyak-banyaknya. Jadi artinya pelajaran bagi kita Bapak Ibu untuk menghindari sifat meminta. Rasulullah memerintah memberi kapak ini kan artinya ken nyambut damel. Nek kajeng kan nggih kantun ngetok nggih, sing penting ana napa kemauan insyaallah nggih. Kayu niku banyak yang tidak digunakan. Kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya kemudian dijual. Maka 10 hari berselang orang itu ketemu dengan Rasulullah lagi, mengatakan, ya Rasulullah, saat ini kula pun gadah uang sekian. Oke, kampak sing kemarin saya beli itu sudah saya gunakan untuk memotong sekian banyak kayu. Nah, sehingga sing wawane ngemis dadi mboten ngemis. Itulah bagaimana Islam niku sangat menentang orang-orang yang mengemis di jalan, mempertaruhkan kehormatan diri dan keluarganya. Pokoknya budam. Ada juga sebuah kisah seorang bernama Abdullah, seorang lelaki dari Baghdad. Itu pada suatu kesempatan kepingin haji, tindak haji. Kemudian dipeseni kalih pamane. Iki ono duit 10 dirham. Nanti pesen samang nek tekan Madinah, uang ini diberikan kepada orang yang paling miskin. Nah, tenan niku. Berjalan kemudian sampai Madinah, orang itu mengingat amanat dari pamannya niku. Kemudian bertanya kepada penduduk sekitar, kula oleh amanah uang sekian untuk diberikan kepada orang yang paling miskin. Nyuwun tulung kula duduhake omah tiyang sing paling miskin teng mriki. Maka ditunjukkanlah nika Pak, nika wong sing paling miskin teng mriki. Maka diketuklah pintu itu. Keluar seorang perempuan. Disampaikan, nggih, bahwasanya saya niki oleh amanat saking paman saya untuk memberikan uang ini kepada panjenengan. Dan menurut informasi panjenengan yang paling miskin. Maka dijawab oleh seorang perempuan ini, Pak, enten sing luwih miskin nimbang kula, Pak. Nika lho sing daleme ngajengi kula nika. Padahal niku nggih asinipun miskin. Maka pindah ke rumah depan, diketuk. Dijawab dengan jawaban yang sama. Podo-podo miskin ning lebih mementingkan kepentingan yang lain. Pada akhirnya uang tersebut dibagi kalih nih. Itulah bagaimana dulu zaman dulu niku orang-orang sangat menjaga diri dan kehormatan, tidak mau meminta-minta dan tidak mau menerima bantuan dari orang lain.
Ini yang mungkin sudah hilang di zaman sekarang. Saat ini rata-rata pun dong ngaku miskin. Lah malah kula niki sing nyambut damel teng sosial kaitane kalih bantuan-bantuan nika kathah sing Pak mun kula niku mbok didaftarke. Nggih Pak Umar. Banyak masyarakat kebetulan kula riyen suka koordinasi kalih Pak Umar. Nggih, mengaku miskin. Pak kula niku mbok dusulake, Pak. Omah kula niku pun kok ngeten niki mbok dusulake bantuan rumah. Padahal mungkin nggih punya macam-macam. Artinya niki kembali ke mentalitas masing-masing, mana yang merasa cukup dengan pemberian Allah atau tetap merasa kurang. Nah merasa kurang nggih, sebanyak apapun harta yang dipunya nggih mesti kepengen nyuwun. Bantuan sosial niku nek cara di kepiyakake ngeten sinten sing purun, kalau yakin sing duwe pun mangke tunjuk tangan. Nggih. Neng ada 1-2 yang saya temui orangnya secara ekonomi lemah, justru mengajukan diri ke saya, Pak, kalau tak mundur mawon saking penerima bansos enten. Maka kembali ke pribadi masing-masing. Orang yang merasa cukup, qanaah dengan ada, nggih, akan merasa dirinya sudah cukup dan mementingkan yang lain. Paring kene kok mawon sing langkung membutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya dijelaskan bahwasanya wa ahlun nari khamsatun. Adapun penduduk atau orang-orang yang nanti masuk neraka itu ada 5 golongan. Nek wau surga 3 golongan, yang masuk neraka nanti ada 5 golongan. Ini kantor 5 menit ya, kalau cepat kemauan. Adzaiful ladzi la zab'ara lahu. Golongan yang pertama adalah orang yang lemah, yang tidak memiliki akal yang bisa ia gunakan dalam rangka menahan diri dari berbuat maksiat. Ini golongan yang pertama niku orang yang lemah. Orang yang lemah sing dengan kelemahan itu dia sampai tidak bisa menahan. Mboten saged mbedakake pundi sing bener, pundi sing salah. Artinya bodoh dalam masalah agama. Bukan bodoh dalam masalah dunia, tapi bodoh dalam masalah agama. Karena ketidaktahuan niku, maka tidak bisa menahan diri dari perbuatan maksiat. Orang ngerti, bukan ngerti nek niki niku maksiat, nek niki niku dilarang, nek niki niku haram. Orang yang lemah dalam perihal agama. Maka wonten Al-Qur'an Allah juga sudah memerintahkan kepada kita. Wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Takutlah engkau law taraku min khalfihim, seandainya engkau niku meninggalkan anak keturunan dzurriyyatan di'afan, anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal nopo? Nggih, lemah dalam hal nopo mawon. Agama nggih lemah, ekonomi mungkin lemah, fisik juga lemah. Ini sekaligus memberikan perintah kepada kita untuk mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang kuat. Al mu'minul qawiyyu khairun wa habba ilallah minal mu'minid dhaifu. Mukmin yang kuat niku jauh lebih baik, khairun wa habba ilallah, dan lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaifu, daripada mukmin yang lemah. Niki nggih kuat dalam bidang nopo mawon. Agama nggih kuat. Nggih. Syukur ekonomi nggih kuat. Syukur pengetahuan nggih kuat. Niku lak komplit to niku nek wong sugih ya pinter, ya soleh, gitu, akan menjadi mukmin yang unggulan.
Tapi minimal kita harus punya bekal kaitannya dengan agama. Saged membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga anak keturunan kita nanti ketika menjalani kehidupannya, nyambut damel misalkan bekerja, bisa milih-milih, oh niki gawean sing halal, oh ini pekerjaan yang haram, oh ini yang ada tuntunannya dari Nabi, oh ini yang tidak ada tuntunannya dari. Ini golongan yang pertama yang akan menjadi penghuni neraka. Kemudian golongan yang kedua adalah walladzina hum fikum taba'an wala yabtaghuna ahlan wa malan. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang tidak berkeinginan untuk memiliki keluarga maupun keinginan mencari harta. Golongan si nomor kalih yang nanti akan menjadi penghuni neraka, orang yang tidak punya semangat berkeluarga, ya ora semangat, ora kepingin berkeluarga, ora kepingin nyambut gawe, gitu. Hidupnya niku namung pasrah mawon, berputus asa dari rahmat Allah. Ini akan berbeda ketika punya keinginan tapi mungkin belum diijabah, nggih. Tapi ini dari awal memang mboten kepingin berkeluarga, mboten kepingin untuk mempunyai generasi yang bisa melanjutkan perjuangannya, mboten kepingin nyambut damel barang, ngiting omah tok, pasrah mawon kalih Gusti Allah. Padahal dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ini ayat juga berkaitan dengan para pendosa, orang-orang yang merasa hari ini punya dosa yang besar sekali. Allah mengatakan la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa. Yang hari ini punya dosa besar sebesar gunung pun akan diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah niku mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Bahkan syirik pun diampuni ketika bertobat sebelum datangnya kematian, diampuni. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang merasa dosanya banyak, yang merasa mungkin berputus asa dari rezeki dan sebagainya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang selanjutnya wal khain alladzina la yakhfa lahu tama'an. Golongan yang nomor 3 adalah pengkhianat yang memperlihatkan sifat rakusnya sekalipun dalam hal yang samar. Ini golongan yang ketiga yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang berkhianat. Karena khianat itu termasuk dalam salah satu ciri orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasah. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Salah satunya adalah tadi hadasa kadzaba wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik niku cirine 3, nek berbicara bohong, janji ingkar, dan ketika diberikan amanah maka dia berkhianat. Nah, niki akan menjadi penduduk neraka. Mungkin diberikan amanat kepemimpinan, diberikan amanat nopo misalkan, maka gunakanlah amanat itu untuk kepentingan masyarakat. Boten lantas malah korupsi, berkhianat atas kepercayaan masyarakat. Ini ancamannya adalah neraka. Yang selanjutnya pun jam 7 lebih. Golongan yang nomor 4 adalah seorang lelaki yang pagi dan petang selalu memperdaya
keluarga dan juga harta orang lain. Senenge niku nipu ting mriko mriki. Pun nipu mriki pindah ting mriko. Kan seringkali kita kenal loh, ada orang niku nipu jebulane ting mriko nggih pun nate nipu, ting mriko pun nate nipu. Berarti gaweane niku pindah-pindah niku dalam rangka menipu orang lain. Dan golongan yang terakhir adalah orang yang akhlaknya buruk. Orang yang secara akhlak niku buruk, suka mengganggu orang lain. Padahal seorang mukmin itu al mukminu man salimal mukminuna min lisanihi wa yadihi. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang dia selamat dari godaan lisanihi wa yadihi, ucapan dan juga tangannya. Artinya seorang mukmin yang tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan ucapannya, juga tidak pernah mengganggu orang lain dengan perbuatannya. Rasulullah sampun memberikan contoh, beliau adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu akhlak Al-Quran, akhlak yang terpuji, selalu mencontohkan kebaikan, dizolimi dibalas dengan kebaikan. Orang Yahudi tiap hari meludahi, ketika sakit Nabi Muhammad nengok paling pertama. Ada seorang perempuan yang tiap hari mengumpat menjelekkan Rasulullah, Rasulullah menyuapi setiap hari. Itu kan hatinya ini begitu lapang. Nek kula nggih bendina diece kok kondulang nggih. Nggih sogokake sak cendoke niku nek wong sakniki Nabi Muhammad mboten. Bahkan kata Nabi Muhammad meninggal diganti oleh Abu Bakar, niku yang disuapi niku tahu kok suapane seje nggih. Nek biasane lembut nggih. Kok beda nggih. Disampaikan sing biasane menyuapin jenengan pun sedo. Beliau Rasulullah yang tiap hari niku jenengan celah niku. Begitu lapang niki hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah menunjukkan pukul 7 lebih ini nggih. Sekali lagi apa yang kami sampaikan niki sekedar mengisi kekosongan mawon. Harusnya ketika dihubungi Mas Rinjani untuk menggantikan Dokter Galih niku kula asline mboten pede nggih. Ganteni Dokter Galih nggih. Derajate niku sementen yo sementen nek kula cara ban serep niku nggih kula ban serep sing pun bodal badil niki kalau mboten saged ngimbang. Sing penting montore tetap mlaku ngoten mawon nggih. Mboten kosong, ada yang mengisi. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pelajaran bagi kula secara pribadi, umumnya bagi kita semua, agar lebih cerdas dalam memilih jalan mana yang nanti akan kita pilih. Jalan kebenaran yang bermuara kepada surga atau jalan keburukan yang muaranya adalah neraka. Mari kita tutup acara kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.